Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Adi Yulianto. Sebelumnya gue mengucapin selamat menjalankan ibadah Ramadan, selamat berpuasa. Ini hari pertama kita puasa. Semoga di hari pertama kita puasa ini dan seterusnya sampai nanti hari Lebaran kita selalu diberikan kekuatan dan istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Di video kali ini ada yang berbeda karena gue akan menceritakan beberapa kisah sahabat Rasulullah SAW yang sekiranya tidak familiar di telinga teman-teman, dan semoga kisah-kisah ini dapat menginspirasi atau memberikan hikmah kepada teman-teman semua, khususnya gua, sehingga gua bisa lebih istiqomah lagi dalam menjalankan hidup ini. Tokoh yang pertama adalah Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini adalah seseorang atau sahabat dari Nabi Muhammad SAW yang usianya ketika itu adalah sudah masuk usia senja atau sudah tua lah. Dan ketika dia sudah masuk usia senja, akan terjadi perang Uhud. Ketika itu dia ingin sekali berjihad untuk ikut serta dalam perang Uhud ini. Tetapi ketika itu sang anak Jabir bin Abdullah tidak mengizinkannya untuk ikut berperang, karena memang Jabir melihat orang tuanya ini atau Abdullah bin Haram ini sudah senja, sudah usia tua gitu. Ditakutkan nanti akan merepotkan saat perang Uhud nanti. Tapi di situ sang sahabat Abdullah bin Haram atau Abdullah radhiyallahu anhu ini kesel dengan dengan tidak diizinkannya dia untuk ikut perang, tidak diizinkan oleh sang anak. Dia datang ke Rasulullah SAW dan meminta izin ke Rasulullah untuk bisa ikut serta. Di satu ketika Rasulullah mempertemukan antara Jabir dengan Abdullah dan seraya berkata, "Wahai Abdullah, anakmu ini tidak mengizinkan kamu untuk ikut serta dalam perang Uhud." Nah, di situ Abdullah pun kesal sambil juga berkata, "Kalau bukan karena surga, saya tidak akan ikut untuk berperang." Jadi memang di zaman Rasulullah SAW itu berjihad adalah salah satu salah satu tindakan yang sangat mulia lah. Apalagi bisa mati atau meninggal saat jihad atau perang membela Allah itu insya Allah akan dijamin surga. Nah, Abdullah di situ kesal karena tidak diizinkan, tapi tetap dia punya niat untuk berperang. Singkat cerita, akhirnya dia diizinkan untuk berperang. Setelah akhirnya perang Uhud pun pecah. Nah, di situ setelah selesai perang, Jabir sang putra mencari sang ayah Abdullah bin Haram. Dan di sini ternyata Abdullah bin Haram adalah orang yang pertama kali meninggal. Koreksi kalau saya salah, karena ada beberapa literatur mengatakan kalau dia adalah orang yang pertama meninggal ketika di perang Uhud. Dia adalah orang yang pertama yang dinyatakan mati syahid ketika perang Uhud. Nah, Jabir menemukan jenazah sang ayah ketika setelah selesai perang Uhud. Tentunya sang anak sedih karena dia harus kehilangan lagi orang tuanya, karena sebelumnya Jabir sudah kehilangan ibunya, kemudian dia harus kehilangan sang ayah atau Abdullah bin Haram, ditambah dia harus menghidupi adik-adiknya yang masih kecil. Nah, di situ dalam kisah lain Rasulullah SAW bersabda, dan yang isinya, "Kalian menangis atau tidak menangis, sesungguhnya jasad ayahmu sudah dinaungi oleh sayap-sayap malaikat." Nah, di sini begitu mulianya sahabat Rasulullah SAW ini, yaitu Abdullah bin Haram ini,
jenazahnya pun dinaungi oleh sayap-sayap dari malaikat. Bahkan di riwayat lain dikatakan adalah Abdullah bin Haram adalah satu-satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa adanya pembatas atau tanpa adanya tabir atau tanpa adanya hijab. Jadi beliau berbicara langsung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dari riwayat ini dikatakan bahwa Rasul bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung dengan ayahmu wahai Jabir. Dan di sini Abdullah ini ketika berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa dihidupkan kembali. Jadi dia bisa mati syahid untuk yang kedua kalinya. Tapi Allah menjelaskan, telah digariskan bahwa sesuatu atau mereka yang hidup dan telah mati atau telah meninggal tidak akan kembali lagi hidup. Sehingga Abdullah kembali meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kondisinya kepada orang-orang yang masih hidup. Nah, di sini turunlah firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 169 yang kurang lebih artinya adalah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah mati. Mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat rezeki. Subhanallah. Jadi orang-orang yang telah mendahului kita, atau mungkin ada dari kita yang bapak atau ibu kita yang sudah mendahului kita, atau teman-teman kita atau siapapun yang telah mendahului kita, bahwa sungguhnya mereka tidak mati, mereka tetap hidup tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja cerita untuk hari pertama di bulan Ramadan ini, untuk kisah pertama dari sahabat Rasulullah SAW itu Abdullah bin Haram atau Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga kisah ini bisa memberikan hikmah atau pelajaran bagi kita semua bahwa memang segala sesuatunya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, dan kalaupun ada salah kata, gue mohon maaf. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.